Manchester United and Real Madrid look to write another chapter in the history of the European Cup. Two of the biggest names in world football, never mind the European game. A quarter-final second leg meeting at Old Trafford. 24 April 2003, Manchester United melawan Real Madrid. Leg kedua babak perempat final Liga Champions. Malam di Old Trafford itu tentu masih membekas dalam ingatan penggemar sepak bola. 7 gol tercipta, hat-trick Ronaldo, sebuah comeback yang gagal, dan pertandingan bertabur bintang. Resep yang komplit untuk menjadikan pertandingan ini sebagai salah satu yang terbaik di abad ke-21. Tanpa disangka, pertandingan ini akan punya peran penting untuk mengubah sepak bola di masa yang akan datang. Pertandingan luar biasa di malam itu meninggalkan kesan mendalam bagi salah satu orang terkaya di dunia, Roman Abramovich. Dia tumbuh tanpa menyukai sepak bola dan sama sekali nggak mengerti tentang seluk-beluk olahraga ini. Tapi, pertandingan di malam itu berhasil membakar semangatnya untuk punya sebuah klub sepak bola. Pencarian panjang pun dimulai untuk mewujudkan ambisi seorang Abramovich. Awalnya, dia berusaha untuk mengambil alih klub CSKA Moskow, tapi gagal karena berbagai faktor. Setelah itu, perhatiannya pun terarah ke ibu kota Inggris, yaitu London. Klub yang dituju adalah Tottenham Hotspur, tapi Daniel Levy hanya bersedia untuk menjual sebagian dari kepemilikan klub. Sampai akhirnya, takdir pun mempertemukan Roman dengan klub kesayangannya, Chelsea. Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita kenal lebih dalam seorang Roman Abramovich. Lahir di tahun 1966, Abramovich kehilangan kedua orang tuanya ketika masih berusia 3 tahun. Sejak itu, Roman diasuh oleh kerabatnya di Republik Komi yang terletak di bagian utara dari Rusia. Setelah menjalani masa singkat di militer, dia lulus sebagai seorang insinyur dan mulai bekerja sebagai seorang mekanik. Awalnya, Roman mulai berjualan mainan plastik anak-anak dari apartemennya. Setelah kejatuhan komunisme, Roman mulai mengembangkan bisnisnya, yaitu penjualan dan pengiriman minyak serta produk industri lainnya. Titik balik seorang Abramovich adalah hubungan baiknya dengan miliarder Rusia, Boris Berezovsky. Berezovsky yang saat itu udah punya pengaruh besar dan jaringan luas, memberikan akses yang luas bagi Roman ke toko-toko berpengaruh di Rusia. Sejak itu, dia pun jadi pemain besar dalam perekonomian Rusia. Sumber kekayaan terbesar Roman adalah lewat penjualan bekas aset nasional Rusia yang dia peroleh setelah kejatuhan Uni Soviet. Di tahun 2003, dia mulai menjual kepemilikannya di berbagai perusahaan. Salah satunya adalah 26% saham Aeroflot seharga $135 juta. Dia pun menjual aset aluminiumnya ke sesama miliarder Rusia, Oleg Deripaska, seharga $2 miliar. Tapi, yang paling luar biasa adalah ketika Roman berhasil menjual 70% kepemilikannya atas salah satu perusahaan penghasil minyak terbesar di Rusia, yaitu Sibneft, seharga hampir $10 miliar di tahun 2005. Menurut majalah Forbes, Roman adalah orang kedua terkaya di Rusia pada tahun 2003, dengan total aset mencapai $5,7 miliar. Selain itu, Roman juga disinyalir memiliki kedekatan khusus dengan Presiden Rusia saat ini, yaitu Vladimir Putin. Hal inilah yang ternyata akan jadi bumerang tersendiri bagi dirinya di masa depan. Sebelum kedatangan Abramovich, Chelsea sebenarnya adalah klub yang cukup bagus, tapi belum mencapai prestasi yang diharapkan. Meskipun begitu, mereka pernah memenangkan 1 gelar Liga Inggris di musim 1954-55, 3 gelar FA Cup, dan 2 Piala Liga. Bahkan selama 7 musim sebelum kedatangan Abramovich, Chelsea konsisten bersaing untuk posisi 4 besar Liga Premier Inggris dan gak pernah finish di bawah posisi ke-6. Tapi, Chelsea waktu itu sedang berada dalam masalah finansial yang cukup besar. Mereka terlibat utang sebesar 80 juta pounds dan pemilik mereka saat itu,
Ken Bates sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi nggak ada perubahan yang berarti. Padahal, di musim sebelumnya, mereka berhasil mengamankan zona Liga Champions di tengah berbagai permasalahan yang ada. Sebuah klub yang punya semangat juang, namun berada dalam situasi yang sulit. Roman melihat ini sebagai sebuah peluang, dan dia pun langsung membeli Chelsea seharga 140 juta pounds di tahun 2003. Saya bosan dan butuh tantangan baru. Itulah jawaban Roman ketika diwawancari media tentang alasannya membeli Chelsea. Mimpi besarnya adalah menjadikan Chelsea sebagai klub yang mampu bersaing dengan klub besar Eropa, seperti Real Madrid dan Manchester United. Dan dia pun nggak main-main. Di musim pertamanya, pelatih Claudio Ranieri dipertahankan dan diberikan 120 juta pounds untuk merevolusi skuad Chelsea. Alhasil, sebanyak 13 pemain didatangkan, termasuk beberapa nama seperti Claudio Makelele, Joe Cole, Hernan Crespo, dan Joan Sebastian Veron. Bursa transfer ini sekaligus menjadi sebuah statement dari Abramovich bagi jagat sepak bola dunia, terutama di Inggris. Itu adalah contoh pertama dahsyatnya peran oligarki dalam sepak bola Inggris. Chelsea pun lantas menjadi favorit juara dan membawa semangat baru bagi publik Stamford Bridge. Musim itu, mereka finish di posisi kedua, hanya berada di bawah Arsenal yang saat itu memenangkan liga tanpa terkalahkan dan dapat julukan The Invincibles. Sebuah prestasi yang cukup bagus bagi beberapa orang, tapi tidak untuk seorang Abramovich. Ranieri pun dipecat, dan ini membuka jalan bagi seorang pelatih muda berbakat untuk membawa Chelsea ke level berikutnya. Namanya Jose Mourinho, alias The Special One. Again, please don't call me arrogant because what I'm saying is true. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Setelah memenangkan gelar Liga Champions bersama FC Porto, banyak klub yang memburu Mourinho sebagai pelatih baru mereka. Disinilah ada peran krusial seorang Abramovich untuk membawa Mourinho ke Stamford Bridge dengan menjadikannya sebagai salah satu pelatih dengan gaji tertinggi di dunia. Sama seperti Ranieri, Mo juga diberikan kebebasan oleh Abramovich untuk berbelanja di bursa transfer. Sebanyak 9 pemain didatangkan oleh The Special One, dan ada beberapa nama yang akan jadi player penting bagi Chelsea di masa depan. Sebut saja sosok seperti Peter Cech, Ricardo Carvalho, dan tentunya The King, Didier Drogba. Keputusan Roman untuk merekrut Mo terbukti tepat. The Special One berhasil membuat Chelsea tampil dengan mental juara dengan permainan yang luar biasa. Di musim pertamanya, Mo berhasil mengantarkan Chelsea menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya sejak 50 tahun. Ini juga menjadi awal dari era keemasan Chelsea di bawah Abramovich. Selama 3 tahun bersama Mourinho, Chelsea menyapu bersih semua gelar domestik dan hanya trofi Liga Champions yang masih gagal diraih. Sayangnya, hubungan antara Mourinho dan Roman yang memburuk membuat pelatih asal Portugal itu dipecat oleh klub di bulan September 2007. Kejadian seperti ini pun jadi salah satu ciri khas dari kepemimpinan Roman di Chelsea. Roman terkenal memimpin dengan tangan besi dan gak akan segan untuk mengganti pelatih apabila mereka gagal untuk memberikan performa yang terbaik. Total, sebanyak 13 pelatih pernah bekerja di bawah Roman selama 19 tahun memimpin klub. Bahkan, meraih gelar pun bukan jadi jaminan seorang pelatih bisa bertahan lama di Chelsea. Contoh terbaik adalah Carlo Ancelotti, yang dipecat setelah meraih gelar domestic double pada musim pertamanya. Ada juga Roberto Di Matteo, yang dipecat setelah meraih gelar Liga Champions pertama bagi Chelsea di tahun 2012. Sosok legenda sekelas Frank Lampard pun nggak terhindarkan dari tangan besi seorang Abramovich. Terlihat kejam? Mungkin. Tapi, hal ini juga yang menjadi kunci sukses Chelsea di bawah Abramovich. Roman pernah mengatakan bahwa budaya Chelsea terfokus pada performa, dan dia nggak akan segan untuk membuat keputusan yang terbaik demi mencapai tujuan jangka panjang dari klub. Sifat inilah yang membuat fans Chelsea menghormati dan mencintai sosok seorang Abramovich. Bagi mereka, Roman adalah sosok pemilik yang selalu menempatkan kepentingan klub di atas segalanya, dan terus berdedikasi untuk membawa klub ke level tertinggi.
Satu hal lain yang jadi kunci sukses seorang Abramovich adalah visi jangka panjang yang dia punya untuk Chelsea. Ketika pertama kali memimpin Chelsea, Roman melihat fasilitas latihan dan akademi mereka masih kalah saing dengan klub lain. Dia pun membangun fasilitas latihan kelas dunia untuk Chelsea, yaitu pusat pelatihan Cobham, senilai 20 juta pounds. Selain punya fasilitas yang luar biasa, pusat pelatihan Cobham juga jadi tempat para pemain akademi Chelsea bertanding. Hal ini membuat para pelatih bisa memantau perkembangan para pemain muda Chelsea yang dapat masuk ke skuad utama. Gak heran, banyak pemain akademi Chelsea saat ini yang berhasil menjadi pilar penting di skuad utama, seperti Mason Mount, Reece James, Callum Hudson-Odoi, dan Trevoh Chalobah. Dalam kurun waktu hampir 2 dekade, Roman berhasil mengubah Chelsea dari klub yang berada di ambang kepunahan jadi salah satu klub terbaik di dunia. Saat ini, Chelsea adalah klub paling berharga ke-7 di dunia, bernilai 2,5 miliar pounds. Di bawah Abramovich, Chelsea berhasil meraih 21 gelar, termasuk diantaranya ada 5 gelar EPL, 2 gelar Liga Champions, 2 gelar Liga Eropa, 5 piala FA, dan 3 piala Liga. Sejak Abramovich membeli Chelsea, gak ada klub Inggris lain yang meraih lebih banyak trofi dibandingkan The Blues. Pengaruh Abramovich sendiri gak terbatas cuma di Chelsea aja. Roman membuka jalan adanya akuisisi klub Inggris oleh pemilik asing, seperti misalnya Abu Dhabi ke Man City dan Arab Saudi ke Newcastle. Sebelum Abramovich, cuma ada satu klub EPL yang berada di bawah pemilik non-Inggris, yaitu Fulham. Sekarang, cuma ada 5 klub yang mayoritas dimiliki oleh orang Inggris. Hal ini tentu meningkatkan pamor Liga Inggris di mata dunia dan membuatnya semakin kompetitif. Selain itu, Abramovich juga mengubah klub dalam berbagai bidang lain, dan ada beberapa di antaranya yang layak diapresiasi. Di Stamford Bridge, ada sebuah mural yang didirikan untuk mengenang korban Holocaust setiap tahunnya. Di awal pandemi, Chelsea juga rutin memberikan donasi ke pihak National Health Service atau NHS di London untuk membantu korban yang terdampak pandemi. Setelah hampir 2 dekade, tiba saatnya bagi Roman untuk mengucapkan selamat tinggal pada klub kesayangannya. Klub yang dia bangun dari bawah hingga akhirnya mampu bangkit dan merajai Eropa. Meskipun akan pergi, semangat Roman akan tetap abadi bersama Chelsea. Pergi, tapi tak akan pernah dilupakan. Terima kasih, Roman Abramovich.